warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Jasmine dan teman saya Kia. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami bakal ngomongin tentang mengapa ada mazhab fikih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum lebih jauh lagi nih Kak Jasmine, boleh nggak tolong dijelasin apa itu mazhab fikih? Jadi sebelumnya fikih itu adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Itu contohnya ada di aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Terus kalau dalam konteks mazhab fikih itu sendiri, fikih itu merujuk pada pemahaman dan interpretasi hukum-hukum Islam yang berbeda-beda berdasarkan sumber-sumber hukum Islam tersebut. Contohnya ada Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan para ulama, dan kias atau analogi. Nah, di dalam konteks hukum fikih ini ada 4 mazhab fikih utama. Oh, yang ada mazhab Hanbali, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanafi itu ya Kak? Siap. Nah, kalau menurut yang aku baca di sini itu, aku ada catatannya nih. Kalau mazhab Hanafi itu didirikan oleh Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan fleksibilitas dalam menggunakan akal dan kias. Nah, kalau mazhab Maliki itu didirikan oleh Imam Malik yang lebih mengutamakan masyarakat Madinah sebagai rujukan. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu didirikan oleh Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya hadis dan memiliki metode sistematis dalam pengambilan hukum. Nah, kalau yang mazhab Hanbali ini didirikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal yang cenderung bersifat konservatif dan lebih mengutamakan sumber-sumber dari teks. Jadi ini yang aku baca. Keren sih, penjelasannya lengkap ya. Nah, terus dari yang udah dijelasin tadi, berarti kan setiap mazhab itu punya pendekatan yang berbeda-beda dalam menafsirkan hukum Islam. Sehingga itu menghasilkan variasi dalam praktik ibadah dan hukum di kalangan umat Islam. Nah, aku mau nanya nih Kak, kenapa sih mazhab fikih itu ada bermacam-macam? Kenapa nggak satu macam aja? Itu tuh sebenarnya dikarenakan adanya perbedaan mazhab yang gak historis. Artinya ada ruang dan waktu yang ikut jadi faktor di dalam adanya perbedaan tersebut. Nah, timbulnya mazhab-mazhab tuh sangat berkaitan juga nih dengan pelaksanaan ijtihad. Dalam pelaksanaan ijtihad untuk menemukan hukum terhadap masalah khusus yang belum ditentukan dalam masalah nas atau Al-Quran, hadis, dan ijma, perbedaan pendapat atau khilafiyah di antara mujtahid itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi. Terus ada juga beberapa penyebabnya. Yang pertama, ada perbedaan dalam memahami ayat-ayat zaniyat. Nah, ayat-ayat zaniyat itu adalah ayat-ayat yang memungkinkan setiap mujtahid memahami dan mengambil kesimpulan hukum yang berbeda dari ayat tersebut. Yang kedua, ada perbedaan dalam menilai hadis. Kemudian yang ketiga ada juga dari faktor diri mujtahid dan lingkungannya itu. Oh, jadi gitu ya Kak, ternyata banyak banget ya faktor-faktornya dan semua itu masuk akal semua. Aku mau nanya lagi nih, boleh nggak sih kita itu nggak ngikutin keempat mazhab itu, tapi kita cuma berpatok sama Al-Quran dan hadis? Kalau kayak gitu gimana ya Kak? Kalau berkaitan dengan itu aku jadi ingat kalau aku tuh pernah nonton video ceramahnya Ustadz Abdi Yahya. Jadi kalau menurut beliau tuh gini, kewajiban kita kan ngikutin Al-Quran dan hadis. Terus gimana kita bisa ngikutin Al-Quran dan hadis kalau baca Al-Quran aja masih belepotan. Kitab dan hadis juga belum tentu kita itu ngerti, paham gitu loh. Nah, karena kita nggak bisa langsung mengikutinya karena ada keterbatasan tersebut, maka caranya adalah dengan kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi dengan caranya orang yang lebih tahu tentang Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, orang yang lebih tahu itu udah disepakati sama para ijma, para ulama-ulama dari masa ke masa, dan itu adalah para mujtahid yang mereka tuh udah ngebahas, udah mengkaji, dan mereka itu punya perangkat-perangkat untuk memahami Al-Quran dan ilmu inilah, ilmu itulah gitu loh. Jadi kita ngikutin para ulama-ulama itu. Nah, pemahaman mereka itu ya itu tadi dari keempat mazhab yang udah kita bahas di awal tadi. Oh gitu, aku juga ngerasa sih Kak, aku tuh banyak kurangnya. Nah, boleh nggak sih kita itu
nyampurin dari keempat mazhab tadi, atau cuma kita harus ngikutin satu mazhab doang? Nah kalau ini jawabannya aku ada inget tuh dari Ustadz Abdul Somad. Kata beliau tuh gini, kita sebenarnya tuh secara sering nggak sadar udah mencampur beberapa mazhab dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya nih, di suatu kota menurut mazhab Syafi'i itu yang boleh sah sholat Jumatnya cuma di masjid induk. Tetapi sekarang tuh udah banyak masjid-masjid yang ngadain sholat Jumat juga, nggak cuma di masjid induk. Itu bukan mazhab Syafi'i tapi mazhab Hanafi. Jadi sebenarnya sengaja nggak sengaja, suka nggak suka, mau nggak mau, itu tuh udah mencampur mazhab. Terus yang nggak boleh itu mencampur mazhab dalam satu masalah dan membatalkan mazhab lain yang nggak kita yakini. Tuh. Oh, jadi gitu ya Kak. Aku lumayan paham sih sama penjelasan yang Kakak berikan. Ini bakal ngomongin tentang Kenapa hilang namanya? Ini apa namanya hilang?